Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 8 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku bersukaria dalam Tuhan dan jiwaku bersorak-sorai dalam Allah. Aku dikenakan dandanan keselamatan dan diselubungi dengan pakaian kejujuran, bagaikan mempelai perhiaskan ratna mutu manikam. Nubuat Yesaya bab 61 ayat 10. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Kita manusia tak dapat mengatakan bahwa selalu setia menepati janji kita. Masih terlalu sering kita mencari kepentingan sendiri. Tak mungkinlah hal itu pada Tuhan. Ia selalu tetap menepati janjinya, sekalipun manusia mengingkarinya. Ia tetap berbalik hati kepada kita. Ia membimbing kita ke tujuan terakhir dan menyatakan bahwa semua kejahatan di dunia ini dapat dikalahkan. Pada diri Yesus Putra Maria yang hari ini kita rayakan, sabda Allah telah menjadi manusia. Bahwasanya Tuhan berkenan melaksanakan itu dengan perantaraan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda. Kita hendaknya penuh rasa syukur. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma, Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria terhadap noda Kau jauhkan daripadanya, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu. Semoga berkat yang terkandung tanpa noda, kami pun sampai kepadamu dengan suci murni. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam iman Katolik, kita memiliki kepercayaan bahwa Yesus Allah turun ke dunia menjadi manusia. Sejak semula, Tuhan Yesus adalah Allah, Sang Juru Selamat kita. Melalui Bunda Maria, ia hadir di dalam kehidupan kita di dunia. Saudara-saudari, dengan demikian kita semakin yakin dan penuh iman bersembah sujud kepadanya, sebab ia telah menepati janjinya. Ia menyertai kita, ia bergulat di dalam kehidupan kita, ia menyelami kehidupan kita, menguatkan, menghibur, serta memberikan bimbingan melalui sabdanya. Saudara-saudariku yang terkasih, siapakah tokoh itu yang mampu menerima dengan ketaatan, menerima dengan kesetiaan? Bunda Maria menjadi contoh bagi kita di dalam hidup beriman. Ia menerima kehadiran Allah dan ia seluruh hidupnya tanpa noda, karena ia dipakai oleh Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita terinspirasi, tergerakkan, dan mengikuti teladan Bunda Maria yang selalu taat dan setia. Itulah sebabnya ia diberi gelar di dalam gereja sebagai Bunda yang tak bernoda, karena hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Santa Maria telah kau jaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa sejak awal hidupnya. Semoga berkat santapan suci ini kami kau sembuhkan dari segala luka dosa, sebagaimana Bunda Maria engkau pakai. Ia hidup suci murni. Semoga kami pun mampu meneladani supaya hidup suci murni dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.